misalkan mau mencari lobster itu menggunakan rendet ya Pak. Nah, dan didominasi lobsternya itu jenis lobster batu. Dan tantangannya kalau misalkan mau cari lobster itu harus tahu medannya. Nah, ini kita mau panen ikan lele. Jadi ada beberapa jenis kolam yang ada di sini. Ada yang sudah ada jaring dan juga yang tidak ada jaring seperti ini. Jadi kita harus nyebur langsung ya Pak. Nah, ikan lele ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah vitamin D untuk menjaga sistem imun tubuh dan juga menghindari penyakit kronis. Brongkos lobster ini rasanya gurih dan pedas karena ditambahin banyak cabai dan tekstur lobsternya ini kenyal dan enak banget ya Pak. Yang spesial adalah pedesnya ini, apalagi tambah ini meletus ini ya Mbak. Kalau ke Gunung Kidul, yang paling terkenal adalah pantainya yang indah. Salah satunya Yoiki, Pantai Udiombo yang berada di Kecamatan Giri Subo. Kalau main pasir di pantai, sudah biasa. Uniknya, di sini ada kolam laguna yang terbentuk alami dari gugusan batu karang yang bisa digunakan untuk bermain air. Laguna ini biasa digunakan untuk bermain air saat laut surut. Kalau pasang, ombaknya terlalu besar. Jadi berbahaya yo kalau main air di sini. Nah, ini kita lagi main di Laguna Udiombo Gunung Kidul. Yo kalian aku ya. Anak-anak sekitar Udiombo biasanya mandi di Laguna selepas pulang sekolah. Saat liburan, mereka biasa menghabiskan waktu di sini. Laguna Udiombo terletak di ujung pantai dan sepi. Kalau mau ke sini harus berjalan kaki sekitar 10 menit dari pantai Udiombo. Karena airnya cukup tenang dan tidak dalam, banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Selain jumping dari batu, yuk apalagi kalau balap renang ataupun balapan lari. Ayo. Nah, habis main air, saya mau mengeksplor hasil alam dan juga kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul. Ikuti saya di jejak anak negeri karena alam memberikan banyak manfaat. Yuk mana yuk, buka mana yuk? Ayo cepat-cepatan, ayo. Pantai Udiombo selain dijadikan objek wisata, bagi masyarakat sekitar juga sebagai tempat untuk mencari sumber kehidupan. Banyak hasil alam yang dihasilkan di pantai ini. Salah satunya adalah lobster. Bagian pantai berbatu karang dengan ombak yang besar adalah salah satu tempat bersarangnya lobster. Sekarang aku lagi bantu Ibu Rubiem mencari kerang kecil yang akan digunakan sebagai umpan mencari lobster. Oh alah. Nah, oke Bu. Tak mau tosik kata Bu. Nggih. Biasanya, cari umpan untuk cari lobster dilakukan saat air surut. Yang dicari sejenis karang mata lembu yang terjebak di karang-karang. Ini Bu. Wah, becek apa tuh tinggi? Iya, kita kalian tuh bantu pasang lobster. Oke, langsung tak bantu Bapak mohon nggih. Wah, ini tak tarik mohon. Oke. Bu, tariin. Nah, udah cukup nih kerangnya. Sekarang, aku mau pasang jebakan lobsternya sama Pak Rubiem. Kerang yang sudah kita cari ditusuk dengan jarum agar masuk ke dalam benang. Warga sekitar menyebut ngerendet kalau lagi mau nangkep lobster. Nah, kerangnya harus diisi 4-5 ekor di dalam rendetnya yo. Nih, sabun Pak. Yo, pasang lembu ini Pak. Oh, pasang ekonomi Mas. Pasang tik mawon nggih. Ayo, langsung pasang mawon. langsung pasang. Oh, nih. Langsung. Langsung. Ya. Rendet atau perangkap lobster dipasang di dekat karang dengan ombak yang cukup besar. Karena di bawah karang ini banyak sekali lobster yang terkumpul. Kalau mau pasang perangkap, perhatikan juga ombaknya. Yo, jangan sampai kena ombak. Bisa jatuh nanti. Berbahaya.
Kedalaman air di pinggir sekitar 5 hingga 10 meter. Jadi rendetnya harus diikat di sekitar karang dengan kuat. Pantes saja yuk kalau harga lobster itu mahal, karena carinya harus langsung berhadapan dengan ombak yang besar. Belum lagi hasil tangkapannya berkisar sekitar 3 hingga 8 ekor saja. Mantap. Kita hanya boleh mengambil lobster yang memiliki berat 150 gram ke atas. Nah, kalau yang masih muda, harus dikembalikan ke laut untuk menjaga ekosistem. Sekarang kita ambil lobsternya dari perangkap. Paling gede nih ini. Jadi di wilayah Udiombo ini, kalau misalkan mau mencari lobster itu menggunakan rendet ya Pak. Nah, dan didominasi lobsternya itu jenis lobster batu. Dan tantangannya kalau misalkan mau cari lobster itu harus tahu medannya dan juga harus hafal itu pasal surnya ombak Pak. Kalau nemboten bahaya nggih Pak. Walah, go langsung iki, langsung dimasak mawon. Go, nggak Pak. Langsung aja yuk. Buru Biem dan Mbak Yuni lagi siapin bumbu. Aku rebus lobsternya lebih dulu sebelum diolah nanti. Nah, ini kita lagi masak brongkos lobster. Nah, identiknya kalau misalkan brongkos itu dengan daging sapi, tapi ini pakai lobster. Nah, ini nunggu matang dulu lobsternya, baru nanti kita masak bareng bumbu yang lain. Nah, Mbak, asli Mbak, kis matang dulu Mbak, ini. Lobster direbus agar dagingnya tidak rusak dan bisa diolah dengan aneka bumbu. Karena biasanya lobster hanya dibakar saja rasanya sudah enak, apalagi dengan diolah bersama bumbu rempah. Sambil menunggu lobsternya matang, Mbak Yuni menghaluskan bumbu berupa bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan lengkuas. Kalau Buru Biem menyiapkan santannya. Nah, udah mateng iki lobsternya. Sekarang rebus dulu kacang hijaunya. Kemudian tiriskan. Ini dia lobster yang sudah matang, warnanya menjadi merah yo. Sekarang aku mau potong-potong biar mudah dicampur dengan bumbunya nanti. Bumbu dan lobsternya sudah siap. Sekarang aku mau tumis bumbunya. Kalau sudah harum, tambahkan santannya. Oh, bumbunya enak banget iki yakin Mbak. Oh, tambahin lobster masih mantap ya Mbak. Iya Mas. Kalau bumbunya sudah bercampur, baru masukkan lobsternya. Nah, karena aku suka pedas, yuk tinggal tambahin cabai lagi sesuai selera. Sekarang tinggal tunggu saja sampai matang. Nah, ini Mbak, wis mateng kabeh iki. Nah, langsung masuk ke wae. Mari ku Mbak, iku lho Mbak. Nah, ngono. Wah, udah gak sabar yo buat makan enak. Dari tampilannya aja udah menggugah selera. Nah, ini dia hasil kita masak tadi, brongkos lobster. Wis ora sabar ya Mbak ya Mbak, langsung ya Mbak. Makan, mari kita makan. Coba. Brongkos adalah kuliner khas di daerah Yogyakarta yang mirip rawon yang menggunakan santan. Brongkos lobster ini rasanya gurih dan pedas karena ditambahin banyak cabai dan tekstur lobsternya ini kenyal dan enak banget ya Mbak. Sekarang aku dan Mas Eko mau cari daun pisang iki. Buat apa yuk? Nah, masyarakat Jawa banyak menggunakan daun pisang buat bungkus makanan. Salah satu alasannya karena dapat menambah aroma pada masakannya. Bisa wae Mas. Nah, iki kayaknya cukup lagi. Wes ki, dhewe sesetin ning isor wae, Po. Lho, kowe Mas. Harus cepat yo, karena aku butuh daun pisangnya untuk olahan lobster. Wes Mas, aku tak langsung rono ya. Iya Mas, hati-hati Mas. Ayo Mas. Harus buru-buru iki.
aku udah ditunggu sama Bu Tarsi dan Mbak Yuli buat masak pepes lobster. Bu, Ini makanannya ya. Tolong Mas diangkat Mas kalau Ini udah diangkat mateng ya. Ini diangkat tawon. Ya. Kalau Wah. belum mateng, tunggu mateng dulu ya. Nggih niki, dereng mateng tapi niki Bu. Nanti Tenang untuk kali, nggih. sekali deh. Untung aja yo, aku belum terlambat. Aku sama Mbak Yuli sama Bu Tarsi mau mengolah pepes lobster. Nah, ini nunggu warna merah dulu, baru kita bisa olah. Niki separuh pun matang nih kok nggih Bu. Awal mau nggih. Oke, nunggu warnanya merah pun mateng. Nah, langsung mau niki nggih. Nah, udah mateng iki. Langsung kita olah aja yuk. Wah, ini kematangan kados Bu. Wah, daging udah metu kan niki. Wah, ini. Walah. Iki pun boten perlu suwi nggih karek masake mangken. Lobsternya cukup kita belah menjadi 2 bagian saja. Kalau bumbunya sudah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam daun pisangnya. Karena pepesnya spesial menggunakan lobster, jadi daun pisangnya harus banyak. Dan jangan lupa diberi daun beluntas biar tambah harum. Kalau semua bumbu sudah masuk, tutup rapat lobsternya dengan daun pisang juga. Selanjutnya harus dikukus agar bumbunya matang dan meresap. Wah, Bu niki Bu. Gede banget nih, Bu. Motor Mas. Langsung kebak nih. Wah, kita kan betul apa-apa nih. Namanya juga pepes yuk, jadi harus dikukus. Tandanya kalau sudah matang adalah daun pisangnya menjadi layu. Setidaknya butuh waktu sekitar 30 menit untuk matang sempurna. Jadi setelah kita kukus tidak bisa kita langsung konsumsi, tapi kita bakar dulu. Biar apa Bu? Biar tambah enak. Biar tambah enak apa nggih Bu? Wah, spesial banget ini nggih. Niki ditunggu ngantos kapan niki? 10 menit. 10 menitan nggih. Ngantos gosong ngadape. Nih. Jadi harus nunggu gosong terlebih dahulu biar kelihatan matang itu. Salah satu alasan pepesnya harus dibakar adalah agar aroma daun pisangnya juga meresap ke dalam bumbu. Karena ukuran pepesnya besar, kita bakarnya satu-satu yuk. Nah, ini dia. Kalau pepes lobsternya sudah matang. Dari tampilannya aja udah bikin ngiler yuk, tambah lapar. Nah, ini pepes lobsternya udah jadi. Nih Mbak, itu segoni oke Mbak. Ya Pak. Lobster memiliki 3 nutrisi utama dalam tubuhnya, yaitu sumber selenium, asam lemak omega 3, dan protein. Sehingga dengan mengkonsumsinya dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit tiroid, anemia, dan depresi. Mbak. Nah, rasa dari pepes lobster ini pedas, manis, dan juga sangat berempah sekali. Dan daun bruntas ini jadi bikin lobsternya lebih wangi. Yuk Mbak.